Assalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru-guru Saya kalau ada semuanya. guruku ini saya tenang, Waduh. jadi saya lebih baik diem. Lanjut. Enggak kebalik itu, Ahi. Enggak kebalik. Dua-duanya Ah, sama. kebalik gimana sih? Dua-duanya sama. Iya. Kalau ada Pak D sama Bang Zuma, Al Ayyubi Ada merasa Ben tenang. Abraham, Dia lengkaplah bicara- sudah kita. Ada Bang Handis Lengkap, ada Lebes. Bang Ben. Masya Allah. Ada Termos Al Ayyubi. Ini Bang Zuma. Ya, Tadi Apa masalah? saya itu kan bertanya, ada ibu-ibu yang mengatakan bahwasanya Yesus dengan Tuhan, dengan Bapa itu katanya satu. Rujukan dalilnya adalah Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau itu dijadikan dalil bahwasanya Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, saya bertanya, pada Iya. saat Bunda Maria menyusui Yesus, apakah Bunda Maria menyusui Bapak? Saya nanya gitu. Loh, Ah, si ibu tadi bilang, loh, jangan bertanya begitu katanya. ah. Kok gimana toh orang bertanya kok diatur-atur? Gimana Bang Zuma? Lanjut. Iya. Kalau jadi saya yang jadi masalah ini ya. Jadi gini teman-teman, di dalam kitabnya saudara kita Kristen yang menerangkan sendiri 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa, Allah itu satu, dan satu pula Yesus yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Jadi Yesus yang adalah manusia ini juga satu, Allah juga satu. Nah, kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, maka di dalam bahasa Yunani-nya kan jelas sekali dituliskan. Di situ dikatakan kata heis. Heis ini identik dengan esa atau ahad. Nah, kalau berbicara mengenai Allah itu ahad, Allah itu esa, lalu kemudian Yesus juga disebut esa, berarti gugur dong kalau Yesus dan Bapa itu satu. Karena 1 Timotius 2 nomor 5 mengatakan Allah itu satu, Yesus juga satu. Itu ada berapa kalau digabung? Ada dua, Bang. Dua. Pintar anaknya Bapak. Itu dalil. Konsepnya tidak seperti itu, Bang. Biarin aja, wong kita hadapi kan setan bukan orang. Ngapain kita ikuti konsep? Kita kasih dalil aja kan. Kita kasih dalil. Terus terkait dengan sempat saya dengarkan tadi ya kan, apa penamaan Nabi, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi gini, sudah benar apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, Akhi Sugi. Al-Quran kan menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ini kan berbicara mengenai istri, berbicara mengenai pasangan daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau kita melihat Bible, dalam hal ini kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama atau kitab Tanakh, yang membuat kemudian iblis berhasil menjatuhkan Adam untuk memegang teguh ajaran Allah, ajaran Tuhan, itu kan istrinya ya. Benar nggak? Betul. Nah, yang membuat kemudian yang iblis jadikan senjata untuk masuk ke dalam Adam kan hawa nafsunya Adam, betul? Syahwatnya, nafsunya, keinginannya, betul? Betul. Adam kemudian tidak mempan, dipengaruhi oleh iblis. Maka iblisnya datang mempengaruhi istrinya. Nah, istri jatuh dia, terperangkap dia di dalam bisikan iblis. Maka orang yang terperangkap dalam bisikan iblis itu berarti mengikuti hawa nafsu, betul? Betul. Nah, sekarang kita lihat dari mana kata hawa nafsu ini berasal. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Oke, muncul ya kata hawa di sana ya, muncul. Lalu kemudian dalam Al-Quran juga di Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat
Nanti kita cari. Di situ diterangkan oleh Allah, ara'aita man ittakhaza ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Muncul nama Hawa di sana. Lalu kemudian Al-Quran surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Lagi-lagi berbicara mengenai hawa nafsu. Jadi kalau berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya mengikuti keinginan, melanggar firman Tuhan, itu disebut mengikuti hawa nafsu. Maka tidak salah baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian ketika beliau menjelaskan siapakah nama daripada istri dari Adam. Kemudian Adam menjawab, namanya adalah Hawa. Para malaikat kembali bertanya, mengapa namanya Hawa? Adam menjawab, ia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Nah, ini tertulis di dalam riwayat yang diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq, yang diceritakannya kemudian ditemukan dari Ibnu Abbas. Artinya bahwasanya betul yang disampaikan oleh guru kita tadi. Ketika kemudian hadits menerangkan, baginda Rasulullah Muhammad SAW menerangkan bahwa istri daripada Adam ini, Nabi Adam, bisa disebut sebagai Hawa. Karena memang dalam Al-Quran beberapa kali Allah menyinggung kata itu, dan ternyata kata Hawa itu berhubungan dengan apa yang disebut nafsu, keinginan. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Jelaskan. Jadi hawa nafsu datang kepada Hawa, istri. Jangan sebut Hawa karena di Al-Quran tidak disebutkan nama istrinya Hawa, tapi yang disebut hawa nafsu disebutkan dalam Al-Quran. Hawa itu berkaitan dengan apa? Keinginan, hasrat, nafsu. Berarti Adam alaihissalam kemudian memakan buah ilmu pengetahuan karena adanya keinginan istri. Keinginan istri itu disebut apa? Keinginan tadi disebut apa menurut Al-Quran? Hawa. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Ara'aita man ittakhaza ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Jadi selalu hawa nafsu. Hawa nafsumu artinya apa? Kelemahanmu, nafsumu, keinginanmu, hasratmu. Adam makan buah ilmu pengetahuan dalam perspektif kitabnya orang Yahudi karena mengikuti keinginan, syahwat atau hawa nafsu. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Dengan sendirinya orang-orang berakal kalau ditanya kemudian apa yang menjatuhkan Adam, nah ini kita tes IQ. Apa yang menjatuhkan Adam setelah iblis berhasil menggodai? Apa yang menjatuhkan Adam? Keinginan, nafsu. Bahasa Quran kalau keinginan, nafsu apa namanya? Hawa. Maka yang menjatuhkan Adam adalah Hawa. Sederhana kok itu. Bagi orang yang punya IQ tinggi, bagi orang yang memiliki loncatan berpikir. Nah, kalau cuma loncat di gereja mana bisa sampai ke sana? Kan itu permasalahannya kan. Nah, sekarang di dalam kitabnya mereka, saudara-saudara kita Kristen, coba kita lihat apa yang terjadi. Adam yang memberikan kemudian wanita ini istrinya dengan sebutan Hawa, bukan Allah. Tapi umat Islam dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran, Al-Qasas ayat 50, Al-Furqan ayat 43,
Al-Jasiyah ayat 23 menghantarkan Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir bahwa yang menjatuhkan kemudian Adam adalah Hawa. Apa itu? Nafsu, syahwat. Melalui siapa? Istrinya. Berarti istrinya bisa digelari dengan sebutan Hawa. Hawa. Sederhana kan? Nah, itu cara belajar wahai orang-orang oten. Begitu cara belajarnya. Ya, silakan. Bang cuma izin bertanya. Iya. Dari sekte mana, Bang? Saya dari Kristen Katolik. Oke, sip. Terkait Adam dan Hawa ini, kemarin kami sempat diskusi dengan Bang Fandi dan Bunda Nora. Bunda Nora, Bang Fandi ya? Iya, silakan. Kemarin soal jatuhnya Adam ke dalam dosa. Kalau di Katolik kan jelas bahwa Adam itu berdosa, sedangkan di Muslim mengatakan bahwa Adam itu tidak berdosa. Tetapi mendengar penjelasan Bang Zuma tadi, perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, dan jelas tertulis di Al-Quran bahwa Allah memerintahkan bahwa jangan kalian boleh memakan semua buah yang ada di situ, hanya ada salah satu buah yang tidak boleh dimakan. Yes. Jadi pertanyaan saya, perbuatan melanggar perintah Allah ini apakah tidak bisa disebut dosa? Karena kemarin Bang Fandi dengan Bunda Nora mempertahankan bahwa ini bukan termasuk dosa. Iya. Jadi gini, ketika kemudian ada perintah, jangan kamu makan babi, lalu dimakan, ya dosa. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan, ya dosa. Jangan kau makan buah khuldi, dimakan, ya dosa. Itu pasti namanya melanggar, itu dosa. Tetapi bagi Adam, Allah menjelaskan, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nah, ketika kemudian mereka jatuh, Adam kemudian makan buah khuldi, Allah memberikan kalimat-kalimat yang khusus kepada Adam alaihissalam, lalu bertaubat kepada Allah. Taubatnya diterima. Surah Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Taubatnya diterima. Jadi bukan lagi dosa itu, dah terhapus. Karena tobatnya diterima. Begitu juga diterangkan dalam kitab Kejadian. Kejadian 5 nomor berapa? Nomor 2. Adam, istrinya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau sudah diberkati berarti nggak ada lagi dosa. Konsep menebus dosa di atas tiang pohon itu sia-sia. Karena ternyata kitabnya orang Yahudi mengatakan Adam dan anaknya serta istrinya diberkati oleh Tuhan. Yang dikutuk adalah tanah dan ular, bukan istrinya, yang adalah hawa nafsu tadi. Seperti itu, Bang. Oke, Bang. Tadi Abang mengatakan juga bahwa setelah melakukan itu Adam bertobat dan tobatnya diterima. Ya. Artinya yang saya tangkap bahwa dia berdosa dulu kemudian baru dia bertobat, gitu kan, Bang? Ya, dan Allah sangat cinta kepada hambanya yang berdosa lalu bertobat. Gitu, Bang. Berarti Adam berdosa betul ya, Bang Fandi ya? Iya, yang namanya melanggar perintah. Kan dilarang. Oke. Jangan kau menyentuh. Tapi mereka sentuh, mereka makan. Berarti dosa. Gak bisa tidak. Ya. Oke, baik, Bang. Itu untuk sementara itu dulu pertanyaan saya. Iya. Hanya saja yang perlu Sekarang giliran saya. Silakan. Izin ya, Saya bertanya sama nambahin Bang dikit Fandi. sebelum ke Bang Al Ayubi. Iya, silakan, Jadi benar, Adam berdosa, terus Allah mengajarkan doa taubat. Dalamna anfusana wa illa taqdana sampai selesai. Masya Allah. Itu sama dengan yang kita lihat kalau kita ke kitabnya Judaism, juga sama narasinya. Jadi Adam berdosa, terus Adam bertobat dan dia diampuni tobatnya sebelum Adam meninggal. Itu ada di Midras. Lanjut. Keren. Nah, keren. Jadi nyambung antara keyakinan Yahudi dengan keyakinan umat Islam, sama-sama mengakui bahwasanya Adam itu berdosa, lalu kemudian bertobat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Yahudi dengan Islam tidak meyakini konsep Tuhan menjadi manusia untuk bunuh diri, itu nggak ada di dalam Yahudi dan Islam, itu nggak ada.
Cuma di Kristen yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia untuk bunuh diri, itu cuma di Kristen. Gitu. Lanjut. Ya silakan. Ditambahkan penghandi Pak Desugi. Pak Desugi. Ya, kapan manggil saya Pak Ade, enak aja. Kan saya punya Mbak D. Tinggal Pak D yang nggak ada. Gak enak aku dipanggil Pak Ade sama Bang Juang, gak enak. Pak De. Tapi lah lama kali nungguin aku Pak De. Dari zaman apa tuh Pak De sampai zaman digital gini Pak De. Iya. Udah Iya, jangan Kapten. dianggurin tuh si Chris tuh. Chris mau belajar tuh. Iya, boleh nggak kita bertanya kepada saudara Chris? Ini murni bertanya, murni belajar, bukan mau mencari remis dari pertanyaan tadi. Murni mau belajar, murni mau bertanya, mau mencari tahu. Itu saya juga sedang mencari tahu nih, Bang. Iya, kalau begitu kita sama-sama belajar. Gini Bang, ada hal yang menarik. Menariknya itu karena saya belum pernah menemukan data akurat, ya, terkait dengan apa yang kemudian Al-Quran katakan bahwasanya ketika kemudian nanti manusia ini dikumpulkan di hari kiamat, apa yang kemudian disembah oleh orang Kristen itu menjadi musuh Kristen, dan apa yang menjadi pemujaan saudara Kristen itu akan diingkari oleh yang disembah. Nah, poinnya di sini. Apakah Paulus pernah mengajarkan mengibadahi, menyembah, mempertuhankan, mengilahkan Yesus? Ini yang saya masih penasaran, karena saya belum pernah kemudian menemukan data akurat. Paulus ini mengajarkan kemudian orang Kristen untuk menghambakan diri atau mengibadahi Yesus. Saya sampai sejauh ini belajar, itu belum pernah saya temukan data. Itu yang pertama. Entasan daripada tidak ditemukannya ada perintah untuk mengibadahi Yesus, karena kalau saya melihat dari cara saya menilai, ya, hasilnya Paulus itu hanya ingin membebaskan orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat, orang-orang Yahudi yang tidak bersunat, yang ada di luar, yang hidup di tengah-tengah bangsa lain, untuk meninggalkan hukum Tuhan. Tapi tidak ada kemudian tertulis bahwa Paulus itu mengajarkan untuk mengilahkan. Adapun yang muncul di Bible itu hanya terjemahan yang dirubah. Jadi kurios berubah menjadi akontas Tuhan. Nah, itu dia. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau tidak ada perintah Paulus untuk mengibadahi Yesus, dan sekarang terbukti Kristen mengibadahi Yesus, berarti berdasarkan surat Paulus, orang Kristen ini adalah orang-orang terkutuk. Coba kita lihat dalam Galatia 1 nomor 18. Tetapi sekalipun kami atau orang atau seorang malaikat, kami di sini Paulus kan? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Terkutuk di sini dalam bahasa Yunani itu biasa disebut dengan kata anatema, terkutuk. Orang yang celaka, orang yang naas, orang yang sial, orang yang terkutuk. Nah, sekarang Kristen itu
mengibadahi Yesus, menyetarakan Yesus dan Sang Bapa atau Theos, Sang Dewa. Adakah Paulus kemudian memberitakan berita gembira seperti itu, bahwa Yesus itu adalah Sang Ilah atau Sang Elohim atau Sang Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia? Atau Paulus hanya mengatakan kurios? Kalau tidak ada, seperti misalnya ibadah minggu, maka berarti Kristen ini melakukan satu ritual yang tidak berdasar terhadap evangelion, berita atau kabar gembira dari Paulus. Kalau tidak ada, maka Paulus lebih dulu mengutuk orang-orang Kristen. Nah, coba kita cari sama-sama. Di sini ada teman-teman kita ya, guru-guru senior kita. Ada enggak memang Paulus itu mengajarkan untuk mengibadahi Yesus? Mengibadahi dalam arti kata bukan menganggapnya sayyid, bukan menganggapnya nabi dan rasul, bukan menganggapnya sebagai perantara, bukan menganggapnya sebagai kurios, tuan. Tetapi Paulus ada enggak mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Yang kutengok di dalam Bible Perjanjian Baru surat Paulus, justru Paulus ini yang mengaku Bapa. Yesusnya hanya rasul. Ibrani 3 nomor 1 kalau nggak salah. Nah sekarang tolong, ada nggak teman-teman saya dari Kristen atau dari Islam yang bisa menunjukkan bahwa Paulus itu memang mengajarkan Kristen ini mengibadahi, menyetarakan, menselevelkan antara Sang Pencipta alam semesta dengan Yesus itu? Silakan teman-teman. Oke. Selamat siang semua teman-teman. Selamat sore, sudah sore di sini. Oke, siang. Oke. Lanjut. Jawab Jadi begini teman-teman ya. Tuhan Yesus itu kalau dalam bahasa Arab itu Tuhan atau Tuhan itu Said. Tetapi di dalam Alkitab dia disebut Al-Said atau Sang Said atau Sang Tuan. Itu di dalam Alkitab dikatakan dia adalah Ho Kristus atau Ho Krios, Sang Tuan. Makanya di atas dikatakan Sang Tuan, di atas segala Tuan adalah dalam terjemahan Alkitab dikatakan Tuhan. Itu dalam konteks Alkitab. Jadi jangan salah dalam penggunaan kata. Ya? Lanjut. Itu disebut Al-Sayyid di mana? Coba kamu terjemahkan Ho Kristus atau Ho Krios itu dalam bahasa Arab. Ini saya bacain ya. John 13 nomor Pelawak 13 ini, dalam pelawak. Arabik ya, izin. Di sini saya bacain ya. Antum tad'unani mu'alliman wa sayyidan. Bukan Wasayyidan. Wasayyidan. Iya, betul. Ada di situ berbeda Said dengan Al-Said. Betul? Ya. Enggak ada Al-Sayyid. Mana yang betul? Dari mana aku dapat huruf alif di sini? Dari mana terus Asy'id itu dia dari di situ mana? adalah Sang Tuhan, bukan Sang Tuhan. Saya sudah bacain itu mu'alliman wa sayyidan, bukan wa asyid. Mau tipu-tipu, sosok ngerti bahasa Arab kau. Aduh. Bele. Kalau orang awam bisa kau tipu, kalau sama kami mana ada. Kata Terus? Al-Sayyid aja janggal di telinga kita. Terus kenapa dia turun? Apa Al-Sayyid? Bahasa Arab nggak ada Al-Sayyid. Al-Sayyid itu maksudnya es campur yang terbuat dari singkong. Pernah dengar nggak ada orang Arab ngomong Al-Sayyid gitu? Pernah? Nggak ada. Orang ono. Nggak tahu itu kosakata mana itu al-sayyid itu. Inilah kalau pemakan babi mencoba-coba untuk pinter. Gitu loh kan. So pinter ternyata culun. Ini si Billy ini sudah buka komal beberapa tahun terakhir ini gitu. Nggak laku. Jadi sekarang dia mau bergerilya. Udahlah, ajaranmu nggak laku, nggak usah lah. Sepanjang kau masih makan babi, ya nggak bisa lu pinter. Itu aja. Lanjut. Bang Andi, disapa dulu itu di samping kita Bang Andi. Siapa? Evangelion. Yang saya tanyakan juga bukan itu. Yang saya tanyakan, ada nggak Paulus itu mengajarkan mengibadahi Yesus? Kan itu menghilangkan, membapakkan, mengelohimkan. Ada nggak? Gini Bang, seminim penelitian saya tentang Bible selama 37 tahun, Wih,
Lebih tua. Lebih tua penelitian daripada usianya. Jadi begini, kalau di dalam PB itu nggak ada ceritanya Paulus menyebutkan bahwasanya Yesus adalah Bapa. Nah, Nggak ada. Yang ada adalah, namun bagi kita cukup satu Allah saja yaitu Bapa, satu Tuhan saja yaitu Yesus. Kan berarti menurut Paulus Kristen ini adalah orang-orang tertutup. Tertulis. Jadi bukan kita yang mengatakan bahwa Kristen itu terkutuk lebih dulu. Paulus yang lebih dulu mengatakan bahwa Kristen itu terkutuk, karena dia mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil selain daripada yang kami beritakan. Nah, Paulus tidak pernah memberitakan ibadahilah Yesus, sembahlah Yesus, ilahkanlah Yesus, tak ada. Sementara Kristen terbukti mengibadahi Yesus. Berarti menurut Paulus Kristen ini adalah komunitas terkutuk. Nah, belum lagi Galatia 4 nomor 14, Galatia 2 nomor 14. Terkutuklah orang, kafirlah orang yang tidak bersunat. Jadi orang yang tidak bersunat, disebut juga adalah kafir, disebut juga tertutup. Ampun dah. Ntar dulu bang. Itu yang menyebutkan kafirlah orang yang tidak bersunat itu Paulus. Loh, tapi di ayat yang lain Paulus mengatakan kalau kulupmu disunat maka Kristus tidak berguna bagimu. Gimana tuh bang? Ya itulah makanya aku nggak bisa ngomong udah kalau kayak gitu. Iya, di Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Galatia 5 nomor 2. Jika engkau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Hancur dah. Ampun deh, ajaran mantap sekali. Izin saya sapa dulu Bang Evangelos. Selamat sore. Silakan. Sore Bang, host Andi. Kristen Bang ya? Siap. Ya tadi mau respon Bang Zuma yang saya dengar cukup lembut siang sore hari ini. Wis mantap sekali. Ya karena sebelumnya teman-teman sering katakan bahwa Paulus yang kemudian mengajarkan bahwa bahwa Yesus itulah yang diibadahkan gitu ya, disembah. Iya. Tetapi ini kali pertama nih saya sambil lewat nih dengar rupanya Paulus nggak mengajarkan gitu ya. Iya, mana dalilnya kita cari nggak ada bang. Nah itu betul sekali Bang Suma. Jadi memang Paulus tuh nggak pernah ngajarin untuk sembah Yesus. Lalu kenapa Kristen menyembah Yesus? Jangan ngomong Kristen ini, luas sekali Kristen ini. Kita sempit-sempit sini dulu aja. Iya, ya? anggaplah Katolik. Iya, jadi kalau saya setuju dengan statement yang Bang Sumat tadi barusan itu, bahwa Paulus nggak pernah ngajarin. Di dalam suratnya ke jemaat di Korintus itu malah Paulus memperkenalkan satu statement yang menurut saya sangat menarik. Dia bilang Elohim atau Allah itu Bapa dari Yesus. Gitu. Jadi tadi ada statement saya dengar juga bahwa Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan atau Elohim atau Theos ini sejajar sama Yesus. Memang betul dia nggak pernah ngajarin gitu. Jadi saya konfirmasi aja. Itu betul sekali Bang semua. Karena pertama kali nih aku dengar di teman-teman API. Yang ngajarin di Markus 5 Bang. Yang ngajarin Mbak Yesus di Markus 5. Di teman-teman API ini kan saya saya senang juga ngobrol sama teman-teman API ya bahwa memang betul itu. Bahwa dia tidak pernah mengajarkan bahwa sembahlah Yesus. Dia mengajarkan bahwa Theos itulah yang memanggil orang, memanggil manusia untuk berbuat baik gitu, melakukan perbuatan yang
sesuai dengan apa yang dia perintahkan gitu. Ya. Dan dia tidak setara. Bagaimana mungkin setara, kan dia itu adalah utusan gitu. Pintar ini, pintar. Konfirmasi aja nih, Pak. Cerdas ini. Cerdas. Artinya matanya melihat buta. Abang Katolik ya? Bang Evangelos, Anda Katolik kah? Bukan, Pak. Oh, bukan. Biasanya kalau yang gini Katolik nih, pemahaman kayak gini. Saya dia sih Unitarian. Unitarian. Tahu saya Unitarian, betul enggak? Bang Evang. Iya, sorry. Gimana? Anda Unitarian? Bukan. Bukan juga. Tuhanmu Yesus? Saya monoteisme sejati. Monoteisme Sejati. Enggak menahankan Yesus? Enggak. Oh ya udah, lanjut Bang Juma. Saya mau sholat asar dulu. Nah, itu dia. Mampir Ki di Tarani, Di. Iya, cocok Gang tim aja. Anak-anak kah. Jadi di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, karena Tuhan itu atau Bapa itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Bapa dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas sekali loh Paulus menyebut itu. Kisah Para Rasul 22. Kemudian nomor 8. Siapakah engkau Tuhan? Kan Yesus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau wahai orang yang mulia? Apakah jawab Yesus di situ? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Jelas kok. Jadi antara pertanyaan Paulus, siapakah engkau Tuhan? Jadi kalau pertanyaannya siapakah engkau Tuhan, itu tidak masuk logika akal sehat. Bagaimana mungkin Paulus itu tahu kalau ini adalah Tuhan? Tapi kalau Tuhan, ya siapapun bisa. Saya juga bisa bersuara seperti itu. Siapakah engkau Tuhan? Berarti Tuhan ini masih umum. Tapi kalau dikatakan siapakah engkau Tuhan? Ini pertanyaan apa ini? Pertanyaan kayak gitu. Pertanyaan apa? Sedangkan kalau dia Tuhan, bisa merujuk kepada malaikat, bisa merujuk kepada manusia, bisa merujuk kepada setan, bisa merujuk kepada siapapun, termasuk Tuhan. Tapi kalau sudah mengatakan siapakah engkau Tuhan? Mana tahu itu malaikat, mana tahu itu setan, mana tahu itu hanya manusia. Jadi memang lucu-lucu ini teman-teman Kristen ini. Ya. Kalau udah tahu Tuhan, ngapain nanya siapa engkau? Ngapain nanya? Ngapain nanya? Apesnya karena Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Dia sebut manusianya loh. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Dan Paulus pun mengatakan dalam 1 Timotius 2 nomor 5, karena Bapa itu Esa. Jadi Bapa Esa. Bapa itu Esa artinya berdiri sendiri. Tak ada dua, tak ada tiga. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Bapa dan manusia. Siapa dia? Yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas kok di situ. Itu yang bagus sekali sebenarnya Bang Suma, yang mengenai penjelasan ini bahwa keesaan atau monoteisme Bapa itu dijelaskan di situ, dan dijelaskan bahwa Kristus itu manusia gitu. Kan jelas sekali di situ. Ya, itu dia. Yang menarik di sini kan Bang Suma, bahwa di 1 Timotius 6 ayat 16 itu ya, betul, takluk pada maut. Betul sekali. Ya kan itu sangat clear, itu tapi saya nggak tahu. Sudah sering kita sampaikan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk, berarti bukan Yesus yang dimaksud. Betul? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus dilihat. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus dilihat. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus mana ada kuasanya kekal? Nggak ada. Jadi Paulus ini nggak pernah ngajarin untuk mengibadahi Yesus. Itu aja. Berarti menurut pengakuan Paulus, mohon maaf ini, Pauluslah yang lebih pertama mengatakan bahwa orang-orang yang mengilangkan mengibadahi Yesus
pada hari Minggu itu adalah orang yang dikutuk. Siapa yang mengutuknya lebih dulu? Paulus. Saya bacakan dalilnya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil atau evangelion, kabar gembira, bukan Injil sebenarnya di situ ya. Di situ dikatakan sebagai evangelion, artinya kabar baik atau kabar gembira. Berbeda dengan kabar gembira yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Paulus tidak pernah mengajarkan mengibadahi. Yesus tidak pernah juga mengajarkan mengibadahi. Kristen dalam hal ini yang mengibadahi Yesus terkutuk. Jadi antara Yesus dan Paulus, Paulus ribut, dan antara Paulus dengan Kristen ribut, antara Yesus dan Kristen juga ribut. Terkecuali yang monoteisme. Yang monoteisme ini kan artinya mendudukkan Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, dan Yesus hanya utusan Tuhan. Iya, di Bang Zumat saya tambahin 1 Timotius 1 ayat 17 ya. Ya betul. Yang hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak. Iya betul. Luar biasa. Nah, jadi mau kemana ini teman-teman kita yang nyembah Yesus ini? Mau kemana? Siapa yang akan membela dia? Oke Bang, izin saya menanggapi penjelasan tadi bahwa iya silakan. Setelah mendengar penjelasan abang-abang semua tadi, bahwa artinya bahwa tuduhan-tuduhan bahwa selama ini saya mendengar tuduhan-tuduhan bahwa Paulus itu nabi palsu, pengajar sesat dan sebagainya, itu dipatahkan dengan penjelasan barusan. Karena apa yang diajarkan Paulus itu benar menurut apa yang saya dengar tadi. Oke. Itu bagian sesatnya, Bang. Ya, jadi gini. Ini hanya berbicara perspektif ibadah, bukan perspektif kerasulan. Kalau kita berbicara mengenai ajaran Tuhan, itu beda lagi. Karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan tidak setitik pun dari hukum Taurat itu akan batal sebelum langit dan bumi lenyap. Yang kedua, ketika kemudian diterangkan oleh Yesus bahwasanya dianya mengajarkan kepada Bani Israel bahwa dia adalah Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Tapi kemudian hukum yang datang kepada Nabi Musa menjadi pusat konsentrasi pengajaran daripada Yesus itu kepada Bani Israel. Akan tetapi ketika kemudian Paulus mengatakan dalam Ibrani 6 nomor 1 dan juga di Galatia 3 nomor 22 dan seterusnya, lalu juga dia menerangkan dalam Efesus 2 nomor 15, disitulah dia jadi penyesat. Karena dia mengatakan, gimana Ahi? Filipi 3 ayat 8. Betul. Dia mengatakan bahwasanya hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kotoran, sampah. Di situ dia. Sesatnya itu di situ. Untuk membuktikan kesesatannya bahwa Paulus itu sesat, coba Anda lihat di dalam Kisah Para Pewarta 21 ya. Di situ kemudian Paulus ini justru bertobat dari mengajarkan hal-hal yang diberitakan kepada Kristen, yaitu jangan bersunat, makan apa saja yang kamu mau. Di situ kemudian ketika masuk kembali ke Yerusalem, ternyata Paulus kemudian bertobat dan Paulus kemudian ditahirkan. Itu yang perlu saudara pahami. Baca di dalam Kisah Para Pewarta 15 sampai dengan 26. Saya kira gitu teman-teman. Silakan Akhi Sugi ditambah atau saudara Ben Abraham, silakan. Oke Bang Suma, mendengar penjelasan terakhir ini lagi, tadi di awal dikata seakan-akan dia dipuji, kemudian yang kedua dia menjadi penyesat, kemudian terakhir dia bertobat.
Jadi kesimpulannya nih, Paulus nih sebenarnya di apa nih? Penyesat, pewarta kebenaran, atau seorang pendosa yang bertobat ini, Bang? Jadi gini, saudara, oke baik, dengarkan saya sedikit lagi ya. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seorang seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi apa yang diperhatikan Paulus di kisah para Rasul 21, 15 sampai 27, 26, itu hanya kepura-puraan saja. Tobatnya itu tobat palsu berdasarkan 1 Korintus 9 nomor 20 tadi. Nah, meskipun demikian, secelaka-celakanya Paulus, makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 23 nomor 15. Kau membuat orang yang mengikut agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Munafik tadi itu. Kepada orang yang menganut Torah, dia berpura-pura supaya dia bisa memenangkan orang yang menganut Torah. Kepada orang Yahudi, berpura-pura jadi orang Yahudi dan seterusnya. Itu munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus seorang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus terbukti munafik. Engkau menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan. Engkau menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan. Engkau mentobatkan orang. Paulus mentobatkan orang untuk menjadi pengikut ajaranmu. Paulus mentobatkan orang menjadi pengikut ajaranmu. Setelah kau menjadikan dia menjadi pengikut ajaranmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Berarti pengikut Paulus orang neraka, dan pengikutmu yang orang neraka ini 2 kali lipat lebih jahat daripada engkau sendiri. Tengoklah Kristen yang barusan, sejahat-jahatnya Paulus tidak pernah menyembah dan mengibadahi dan menghambakan diri kepada Yesus. Sejahat-jahatnya Paulus, semunafik-munafiknya dia tidak pernah kemudian mengajarkan mengibadahi Yesus. Tapi Kristen, begitu dia pandai ngomong, punya anak keturunan, anaknya yang tidak tahu apa-apa diajarkan mengibadahi anaknya Maria. Begitu cucunya besar, anaknya diajak ke gereja. Untuk apa? Untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Mereka orang-orang Kristen ini 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Sekali lagi, sejahat-jahatnya Paulus, jahatnya cuma 1 kali. Tapi Kristen, sebaik-baiknya Kristen, jahatnya 2 kali lipat daripada Paulus. Di mana tertulis? Matius 23 nomor 15. Dan Kristen tak bisa lolos dari sana. Kenapa? Di data nomor 36-nya Yesus mengatakan apa? Dan semua ini digenapi oleh angkatan ini. Berarti Paulus, karena seangkatan dengan Yesus. Dan yang orang Yerusalem satu-satunya yang terkenal, orang Yahudi satu-satunya yang terkenal ahli Taurat, satu-satunya yang terkenal sebagai tokoh dari Kristen, satu-satunya yang meninggalkan Yerusalem sampai ke Kiliki, sampai ke Antioquia, sampai kemudian ke Efesus, sampai ke Turki, sampai kemana-mana, nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut ajarannya, cuman dia. Kecuali orang Kristen mampu menunjukkan ada orang Farisi selain Paulus yang mendirikan sebuah sekte di luar Yahudi, mari kita takar siapa dia. Nah, sedangkan Paulus ini kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, tapi mampu memberikan 13 buku, bahkan ditengarai 14 buku untuk orang-orang di luar Yahudi, untuk menjadikan kemudian agama mereka itu berbeda dengan agama Yahudi. Di dalam kisah para pewarta 24 nomor 5, orang-orang Yahudi teriak ketika melihat Paulus, inilah dia Paulus, seorang tokoh dari agama Kristen. Jelas itu. Berarti dialah yang dimaksud sebagai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk mengikuti ajarannya. Dan setelah dia bertobat mengikuti ajaran Paulus, Paulus menjadikannya orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Nah, apa endingnya?
30 detik. Ending daripada apa yang saya ucapkan ini. Coba Anda lihat dan sadari dengan kepala dingin. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Endingnya ada di 22 dan 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat dengan namamu juga? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Yesus sudah mengklaim orang itu sebagai pembuat kejahatan, kira-kira orang itu kemana? Ke surga atau ke neraka? Kalau Yesus sendiri yang mengatakan, orang yang memanggil aku Tuhan, orang yang bermujizat pakai namaku, bermujizat mengusir setan pakai namaku, Yesus katakan mereka adalah pembuat kejahatan, maka pertanyaannya, adakah surga bagi pembuat kejahatan? Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, tak ada kan? Jadi Paulus ini jahat, tapi Kristen 2 kali lebih jahat. Oleh karena itulah saya katakan, mana dalilnya? Paulus mengajarkan untuk mengibadahi Yesus. Tak akan pernah Anda temukan itu. Sampai kemudian ayam bisa pakai sepatu tentara, Anda tak akan pernah bisa menemukan. Gak ada. Gak ada itu. Karena itulah kemudian dihantam oleh Allah, dihantam oleh Bapa, dihantam juga oleh Yesus, dihantam juga oleh Paulus. Jadi apa yang bisa membuat saudara-saudara kita Kristen ini jauh dari ajaran Tuhan? Itu tadi Al-Quran mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Dan itu sudah terang. Yesus katakan dalam Matius 24 di data nomor 15 bahwa apabila si pembinasa keji berdiri di tempat yang suci, yang kudus, sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nah, yang dinubuatkan Nabi Daniel ini adalah orang Yerusalem, orang yang aku Yahudi itu sendiri, yang menentang firman Elohim, lalu kemudian menghentikan kurban-kurban Elohim yang diajarkan kepada Bani Israel, lalu kemudian memutarbalikkan hukum Elohim. Coba, apa buktinya memutarbalikkan hukum Elohim? Orang Yahudi ajarkan Elohim, diajarkan oleh Elohim, dengan menjalankan hukum Taurat, orang Yahudi bisa mendapatkan hidup. Baca Ulangan 6, Ulangan 4. Ajarlah kepada anakmu, cucumu dan seterusnya, pada saat dia baring, pada saat dia duduk, pada saat berdiri, pada saat dia berjalan dan seterusnya. Itu ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Tapi Paulus mengatakan berbeda. Berbeda ajaran Paulus itu. Maka dialah yang disebut oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji. Ya, saya kira begitu dari saya teman-teman. Silakan ada guru saya yang mau menambahkan di sini, saya monitor. Izin menanggapi bisa Bang? Iya, nanti ditanggapi sama teman-teman kita. Silakan Bang, silakan. Soal ini tuduhan bahwa yang tuduhan kepada Paulus bahwa dia adalah nabi palsu itu, kan tadi Abang saya kira berpatokannya pada Matius 23 ayat 13 Abang ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan nomor 15 Bang. 23 nomor 15. 15, ya. Oke, kalau bahasa di Matius 25:13 ini kan dia menyebutkan bukan satu orang. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik dan seterusnya. Kan dia tidak menyebut tunggal di sini, Bang. Ini artinya kan banyak orang nih, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang munafik. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa ayat ini dipakai untuk menuduh satu orang? Kan jelas di sini. Oke.
boleh saya jawab ya sebelum diambil alih oleh teman-teman kita. Gini, ketika kemudian tadi ada saya lontarkan pertanyaan, siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan? Kita tidak bisa kemudian menyebut siapapun itu. Nah, kita lihat Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus dengan mulutnya sendiri dalam Matius 3 nomor 6 nomor 7 dia adalah ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Di dalam Kisah Pewarta 23 nomor 6, juga Filipi 3 nomor 5, Paulus dengan tegas mengaku bahwa aku adalah orang Farisi. 2 terpenuhi. Yang ketiga, celakalah engkau wahai orang munafik. Tadi saya sudah membacakan 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, meskipun dia tidak termasuk kelahiran Yahudi. Kepada orang ahli Taurat dia mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun dia tidak melakukan hukum Taurat. Berarti kan munafik, berbohong. Anda siapa? Saya Islam, tapi ternyata dia bukan Islam. Anda siapa? Saya penganut Al-Quran, tapi bukan penganut Al-Quran. Ngaku-ngaku, munafik dia, pembohong, pendusta. 3 hal sudah terpenuhi pada diri Paulus. Yang keempat, engkau menyeberangi lautan. Di dalam Kisah Pewarta 27 nomor 1, nomor 2 dan 20 dan seterusnya, Paulus jelas diceritakan oleh muridnya yaitu Lukas kalau Paulus ini menyeberangi lautan. Yang keempat, celakalah engkau menjelajahi daratan. Nah, kita lihat di dalam Kisah Pewarta 19 nomor 1, bagaimana Paulus kemudian ini menjelajahi daratan. Dari daratan yang satu ke daratan yang lain. Itu sudah berapa itu? Sudah 5 terpenuhi oleh Paulus. Yang keenam, engkau mentobatkan orang. Nyata di dalam Kisah Pewarta 17 nomor 16 nomor 34. Di situ Paulus kemudian mentobatkan Damaris dan Dionysius. Apalagi yang tidak dipenuhi oleh Paulus? Semuanya terpenuhi. 7 hal yang dikatakan oleh Paulus terpenuhi oleh Paulus. Nah, sekarang permasalahannya, kalau itu kemudian tidak dipenuhi oleh Paulus, lalu siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat? Siapa orang munafik yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar daripada Yerusalem? Adakah? Dan apa nama sektenya? Apa nama agamanya di luar Yahudi? Setahu saya, di luar Yahudi, agama pertama, aliran pertama yang mengatasnamakan Tuhannya Yahudi hanya Katolik. Sejauh saya belajar, tidak ada orang yang menghilangkan Yesus di luar Yahudi selain Katolik. Lalu muncul sekte-sekte turunannya ke bawah. Ketika kemudian Katolik dirasa sesat, muncul Protestan. Ketika Protestan ini dikatai bahwa sesat, muncul lagi yang lain. Ada lagi terakhir, muncul lagi yang lain. Setelah itu ada lagi yang lebih mendekati kepada Torah, yaitu Advent dan seterusnya. Padahal Advent ini pecahan dari sana, dari batang yang sama. Sementara Yesus mengatakan, dari buahnya kau lihat mereka. Jadi kalau buahnya sudah kacau, kata Yesus di dalam Matius itu ya, Matius 24 ya. Kok saya jadi lupa? Di situ dikatakan bahwasanya pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang. 15. Matius 7 akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itu jelas itu. Nah, kalau saudara mengatakan itu umum, oke, umum, banyak orang, bukan cuma satu oknum. Kalau begitu, selain Paulus siapa lagi yang lain? Adakah?
Kalau pertanyaannya adakah selain Paulus, ini saya bukan tidak berani, hanya Siapa bang? Dari Yerusalem, mengaku ahli Taurat, mengaku orang Farisi, tapi nampaknya dia munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang di luar Yahudi, menjadi pengikutnya. Itu siapa? Selain Paulus, ada enggak? Markus tak ngaku ahli Taurat, orang Farisi. Lukas juga demikian. Penulis Matius juga kagak. Penulis Yohanes juga kagak. Hanya Paulus ini aja ya. Nah sekarang menurut Yahudi, Katolik ini kan yang tertua di antara semua orang yang mengatasnamakan pengikut Paulus, pengikut Yesus, tapi faktanya pengikut Paulus. Kan yang tertua itu adalah Roma, Katolik. Nah, menurut Yahudi, agama Katolik ini bagian daripada ajaran para nabi, atau ajaran Katolik ini adalah bidat. Kalau Katolik aja disebut bidat oleh orang Yahudi, bagaimana yang lain? Katolik adalah sekte pertama di luar Yahudi yang membawa-bawa kitabnya Yahudi, yang membawa-bawa Tuhannya Yahudi, yang membawa-bawa nabinya Yahudi. Sekte di luar daripada Yahudi disebut Katolik. Boleh tidak Yahudi diakurkan, dibuat akur dengan Yahudi, praktis Yudaism? Boleh enggak orang Yahudi dan orang Katolik satu tempat ibadah? Boleh enggak? Tidak bisa. Tapi Katolik mengaku berasal dari Yahudi. Tapi Yahudi mengatakan Katolik ini adalah bidat. Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Maka pertanyaannya, siapa yang menyamar Yahudi? Yahudi tulen atau Katolik? Apa jadinya Katolik tanpa kitabnya orang Yahudi meskipun terjemahan? Kira-kira apa jadinya agama Katolik ini tanpa perjanjian lama kitabnya Yahudi? Cuplis. Jelas itu. Nah, oleh karena itulah saudaraku, ya sekali lagi kembali kepada tema, secuplis-cuplisnya Paulus, Kristen jauh lebih cuplis daripada Paulus. Karena Yesus mengatakan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Baca Filipi 3 nomor 5. Beliau dengan pedenya mengatakan beraliran Farisi, dari keturunan Benyamin. Ya, saya tidak ngarang-ngarang, tapi kalau Anda kemudian bisa menunjukkan Paulus mengajarkan orang Kristen mengibadahi Yesus, berarti bukan kalian yang terkutuk, tetapi bukan hanya kalian yang terkutuk, tapi Paulus juga yang terkutuk. Kan gitu. Tapi selama itu tidak bisa Anda tunjukkan, berarti betul Kristen 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Nah, sampai hari ini kandidat tunggal, ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang di luar Yerusalem, kandidat tunggalnya hanya Paulus. Nanti kalau besok mau ditambahkan silakan, mungkin Pak Bom-Bom, mungkin si The King, ya wallahu alam, silakan aja Anda tambahkan. Saya kira begitu teman-teman sekalian, karena di tempat saya ini sedikit lagi. Ya.